Baik, jadi saya akan membagi dua kelompok yang eh, begini Pak. Kalau menyesuaikan zaman, Mm-mm. kan sekarang banyak orang tuh image-nya di teknologinya Pak. Nah, jadi kalau Yap, kesannya pesantren itu tradisional. yap. Nah, kalau kita harus mengikuti, mendidiklah anakmu seperti hadis Nabi tadi, didiklah anakmu sesuai zamannya atau sesuai perkembangan zaman. Oh Mhm. iya, ini sekarang kita boarding school, sekolah menginap, tapi ada teknologi begini-begini, orang tuh bisa ngawasin, ada dari HP langsung kelihatan ini anak lagi ngapain aja, ya gitu Pak. Jadi teknologi udah modern. Nah, tapi tetap intinya sekolah menginap. Nah, di mana nanti bisa diminimalisir, kita ada SOP-nya begini-begini. Hmm. Jadi menyesuaikan zaman, baik itu sistem maupun teknologinya, tapi tetap sekolah menginap gitu. Nah, maksud saya kan kalau misalnya ada solusi kayak begitu, apakah itu bisa menjawab? Jadi ya udahlah, pesantren memang masih tradisional, masih itu zaman dulu. Sekarang ini udah modern, udah canggih. Kita bikin boarding school yang lebih keren daripada Ya, pesantren, misalnya begitu Pak. emang teknologi nggak bisa diakalin, Pak. Jadi Bisa. mendidik anak sesuai dengan zaman itu bukan kaitannya dengan teknologi saja, Pak. Hmm. Ya, itu hanya satu bagian saja. Tapi masih banyak bagian yang lain. Misalnya dulu anak kita naik onta, sekarang udah naik motor atau naik mobil, ya. Misalnya dulu kita berpergian ke jarak yang jauh, kita harus naik kapal, ya, kapal laut. Misalnya sekarang udah naik pesawat. Jadi jangan siksa anak kita, maksudnya. Ya. Jadi terus ya sekarang kan perkembangan internet tuh luar biasa, Pak ya. Nah, di situ orang tua mengenalkan, mendampingi, Pak, agar anak-anak kita ini ya paham ada loh teknologi yang bernama internet. Tapi ya, kamu hati-hati nak, di internet kamu bisa bertemu hal yang baik, Negatif. ada hal yang buruk juga, ya. Nah, kamu harus bisa memilah dan memilih. Karena ada dampaknya bagi kamu. Nah, kalau kamu memilih hal yang salah. Nah, disitulah Pak, peran orang tua untuk Iya. memperkenalkan teknologi. Iya, jadi Ya, orang tuanya kan kalau yang menitipkan sekolah menginap, ya. anggaplah misalnya saya nggak ngomong pesantren deh, boarding school gitu ya. Ya, terus, Di boarding school itulah dikenalkan kayak tadi yang barusan Pak bilang itu. Di boarding school itu dikasih lihat nih ya, nah teknologi oleh gurunya. Jadi kan kita ngomongnya bukan ustadz atau kiai ya, tapi oleh gurunya, oleh para pendidik di sana atau kepala sekolahnya bahkan misalnya gitu. Nah gitu, tapi sekolahnya boarding kan gitu. saya bilang dari tadi Ya. Pak kayak belum paham juga nih. Iya. Saya ulangi Pak ya. Kan saya bilang teknologi itu bisa diakalin Pak. Ya, kita nggak tahu Pak apa yang dikonsumsi anak-anak kita. Ya, apalagi kalau di sana yang namanya ustadz maupun kiai pasti kan ada keterbatasan Pak. Yang tadi saya bilang nggak bisa monitoring 24 jam. Jadi maksud saya, jadi maksud Pak Doni, tuh Apalagi anak di situ berkumpul anak-anak yang nggak semuanya Pak dari latar belakang keluarga yang baik, iya, akan macam-macam. tercemar. Kan tadi saya udah bilang Pak ke Pak Afi bahwa teknologi itu bisa diakalin. Ya. Jadi teknologi itu tetap tidak bisa menjawab Nggak untuk bisa Pak, teknologi itu kan hanya sebagai alat bantu saja. Ya, Pak Afi mau pakai CCTV 24 jam juga kayak malingnya sekarang makin pinter Pak. Ya, dia tahu letaknya CCTV di mana, ya sudah. Dia kalau maling jangan deket-deket situ gitu. untuk pakai topeng. Ya, atau pakai topeng, atau dia tahu titik-titik CCTV di mana, dia bisa mengakali, dia harus berada di mana, ya. Jadi, kita nggak bisa, Pak, 100% berharap teknologi ini akan menyelesaikan semua masalah kita, nggak bisa, Pak. Ya. Apalagi mendidik anak-anak kita. Ya. Makanya guru saja, Pak, secara fisik itu nggak bisa digantikan oleh robot. Ya. Apalagi orang tua, gitu ya. Apalagi orang tua yang punya rasa memiliki anak-anaknya itu lebih besar, Pak, dibandingkan guru-guru anak-anak kita. Karena mereka pasti nggak mau, Pak, ada kejadian yang buruk yang menimpa anak-anaknya. Ya kan kayak kejadian yang Pak Afi sebutkan kan, sampai ada yang terenggut nyawa seorang anak, itu kan akibat apa? Iya, Ya. karena dititipkan anaknya ke pesantren itu, Nah, gitu kan. itu. Pasti nggak ada, Pak, orang tua yang mau kejadian buruk itu menimpa anaknya. Nah, disinilah kita sebagai orang tua itu harus sadar. Kita nggak bisa, Pak, mengandalkan misalnya teknologi saja, ya, mengandalkan misalnya sekolah yang menginap ada genrenya agama saja, ya berharap orang-orang yang berada di sana tuh kayak malaikat semua, nggak bisa, Pak.
Ya, ya makanya saya selalu menyarankan kalau kita mau memasukkan anak kita ke sekolah yang genrenya menginap, apapun ini ya jenisnya, apa mau agama kayak boarding school, terserah lah. Coba pikirkan secara dalam, Pak. Masak-masak. Karena konsekuensinya itu sangat besar. Ya. Saya udah sering, Pak, makanya saya sampai bosan gitu. Misalnya melihat bahwa banyak korban ya yang diakibatkan oleh orang-orang istilahnya terdekatnya, yang istilahnya nggak kita sangka-sangka, misalnya teman-teman anak-anak kita atau para pengurus pesantren anak-anak kita. Ya bahkan ustadznya sendiri Ya, misalnya atau iya. gurunya gitu ya. Karena apa? Karena mereka itu mungkin nggak punya sense of belonging yang tinggi, Pak, kepada anak kita. Mereka hanya merasa dititipkan saja. Ya. Ya, jadi akhirnya ya mereka merasa kayak berhak untuk melakukan hal semau gue. Ya. Nah ini Pak yang sangat disayangkan. Jadi orang tua itu seharusnya sadar, kita nggak bisa Pak pengen bikin anak kita ini soleh dan soleha, caranya tuh maunya instan. Ya, kita harus mau berupaya dong mendidik anak kita biar soleh dan soleh, karena itu akan dinilai Pak oleh Allah, Pak. Kerja keras kita dalam mendidik anak-anak kita, itulah sumber pahala bagi orang tua. Iya. Ya. Dan itu yang nggak bisa digantikan Nggak bisa oleh teknologi. digantikan, Pak. Tapi maksud saya begini, kenapa tadi saya nanya begitu? Sebetulnya bukan saya nggak paham. Saya pengen, karena yang nonton podcast kita ini macam-macam orangnya nih. Ya. Nanti dia ngomong begitu, kalau sekarang pakai canggih gimana? Kalau misalnya saya bisa, walaupun anak saya di pesantren, tapi saya bisa mantau dari rumah gimana? Nah, gitu maksud saya, Pak. Jadi bukan saya Itu terlalu naif, Pak. Kalau misalnya orang tua yang seperti itu. Ya, kan udah jelas, Pak. Banyak kok rumah yang ada CCTV. Tetap kemalingan, Pak. Iya kan? Emang CCTV apa? Hah? Alat ini, pendektor, apa? Detektor gitu, ya, yang bisa mengetahui istilahnya kayak gerak-gerik tanpa adanya kamera yang mengintai. Nggak mungkin kan, Pak? Alat detektor aja masih bisa diakalin kan, Pak? Ya. Apalagi hanya sekedar CCTV. Jadi letak permasalahan yang akar permasalahannya itu memang ada pada mengapa orang tua tidak mau bersusah payah untuk mendidik anaknya. Itu Pak, poinnya Pak. Sehingga ketika dia menitipkan anak itu entah ke pesantren atau boarding school atau sekolah menginap paling canggih sekalipun, mereka orang yang dititipi itu tetap beda sense of belongingnya dibanding orang tuanya. Pastinya Pak. Sehingga ketika dia harus menghukum, misalnya dia kan bukan anak gua ini sih. Iya, benar, gitu kan? Benar. Sampai ada yang dijemput. Sepupu saya Pak, ini sampai sepupu saya dikeluarin nama, kan om saya, anaknya, ya berarti sepupu saya ya, itu di pesantren, itu dihukum dijemur Pak. Bapaknya marah-marah kan, anak dijemur ya, soalnya disebutkan kesalahannya soal begini, soalnya anak bau tuh begini-begini. Ya, tapi ya itulah bedanya kalau si pihak pesantren atau pokoknya pihak sekolah gitu ya yang menginap itu, dia kan menganggap nih anak bapak salah begini-begini sehingga harus dihukum seperti ini. Nah mereka kan dengan enteng bisa melakukan itu karena bukan anaknya. Tapi ada juga Pak sebagian netizen yang merasa bahwa kalau guru ingin mendisiplinkan anak kita, terus anak kita ngadu, akhirnya kita sebagai orang tua tuh kayak kebakaran jenggot, Pak. Kita nggak pengen anak kita itu didisiplinkan, misalnya oleh guru atau oleh ya siapapun lah pendidiknya. Nah, di sini Pak, poinnya bukan itu menurut saya, ya. Anak ketika berbuat salah, ya memang harus kena hukuman, Pak. Ya, tapi hukumannya juga harus manusiawi. Ya, bukan berlebihan juga, karena di dalam agama nggak boleh yang berlebihan, Pak. Nah, tapi orang tua juga harus jangan kayak orang kebakaran jenggot, Pak. Baru anaknya dicolek dikit langsung deh, ya, bawa sekompi misalnya. Nah, nggak bisa juga pakai gitu. Orang tua juga harus sadar bahwa ketika anak kita salah, ya harus ada konsekuensinya, Pak. Harus kena hukuman anak kita. Bukan malah kita jadi pahlawan kesiangan, ya, ingin membela anak kita habis-habisan, nggak bisa begitu juga. Nah, ini yang jangan sampai disalahartikan, Pak, oleh nanti yang nonton kita, Pak. Ya. Kalau saya ketika anak bikin suatu kesalahan, berhak, Pak, dihukum. Tapi ya itu, harus manusiawi. Dan hukumannya itu harus yang wajar gitu. Yang tepat sasaran, Pak. Misalnya gini, anak kita ini
buang sampah nggak pada tempatnya, terus dijemur, apa hubungan? Iya, nggak tepat sasaran ya. Ya, kalau mau tepat sasaran, nah ini udah ketiga kalinya nih, Bapak menemukan kamu tuh buang sampah seenaknya, padahal Bapak udah ngasih tahu kamu. Sekarang ya, biar kamu jerak, nak, itu ada tempat sampah kan? Ada berapa tempat sampah di sekolah kita? Ada 10, Pak. Bersihin semuanya. Ya. Jadi tepat sasaran, Pak. Jadi kita ingin membuat anak didik kita ini mencintai tempat sampah. Kebersihan. Ya pokoknya nyambung lah. Hukumannya nyambung. Gitu ya. Jadi tempat sampah itu mesti kamu sayangi, nak. Ya. Kalau kamu istilahnya masih aja kayak begini, sikap kamu, ya sudah. Hal ini akan berulang lagi. Jadi anak kita semakin mengenal tempat sampah fungsinya, Pak. Itu. Bukan dijemur. Itu nggak tepat sasaran menurut saya. Nah, dan itu biasa terjadi di pesantren, Pak. Nah, itu yang harus diperbaiki, Pak. Ini kan makanya, Pak, model dunia pendidikan di Indonesia, Pak, itu selalu bergonta-ganti kurikulum yang akhirnya para pendidik itu kebingungan, Pak. Bagaimana caranya mendidik yang tepat kepada anak-anak didiknya. Karena selalu berganti, Pak. Ini belum beres, ini belum kafah, ya maksudnya kita belum menyeluruh lah. Kita memahaminya, udah diganti lagi kurikulum yang lain. Akhirnya kan para pendidik di lapangan yang kebingungan, Pak. Ini pola apa lagi nih? Gue kapan mendidik anak-anak gue nih? Gue kayak beradaptasi mulu. Ini yang jadi kacau, Pak. Ya makanya harapan saya, ya sudah deh, kalau kita nggak bisa berharap kepada pemerintah, kita nggak bisa berharap ke institusi pendidikan, ya kita sebagai orang tua yang harus jeli, Pak. Harus mencari tahu pola pendidikan apa nih yang terbaik buat anak-anaknya. Jangan asal, Pak, apalagi ikut-ikutan temen. Temen yang kalian anaknya di mana, kita ikut-ikutan. Ya, lagi ngetren nih, sekolah jenis ini kita ikut-ikutan. Tanpa kita telaah lebih jauh, Pak. Ini sekolah ini bisa membuat anak gue menjadi lebih baik nggak akhlaknya? Ya, bisa tergali nggak potensinya? Mestinya ke arah sana, Pak. Tapi kalau ini orang tua nggak mau, Pak, hanya tahu beres, langsung aja titipin anak gua, langsung anak gua jadi setengah malaikat, ya nggak bisa, Pak. Mau sampai kapanpun. Nggak mau repot dan nggak mau mikir gitu ya. Nah itu, Pak. Buat anak kok coba-coba. Nah itu, Pak. Kenapa itu ya? Saya juga pernah dengar, Pak. Tapi lupa. Waktunya udah habis, Pak. Oke. Sobat Beyond Education, semoga dari apa yang kita bahas dari awal hingga akhir, teman-teman bisa mendapatkan insight-nya dan pembelajarannya agar apa? Agar kita tidak bermain-main terhadap masa depan anak-anak kita. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.